Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwasanya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu membuktikan Bapak Ibu serta saudara-saudariku, jikalau kita memulai hari-hari kita setiap hari, ketika kita bangun di pagi hari dan memulai aktivitas kita, Allah juga turut bekerja di dalam kehidupan kita. Dia juga menjagai, memelihara, dan juga menuntun setiap langkah kita. Mungkin dalam pikiran kita ketika kita mengendarai sepeda motor untuk membawa kita ke tempat pekerjaan kita, atau ketika kita berjalan kaki untuk menuju suatu tujuan yang hendak kita lakukan, atau ketika kita sedang beraktivitas di rumah kita, membereskan urusan rumah tangga dan lain sebagainya, jangan kita berpikir Bapak Ibu kita hanya sendirian melangkah di sana atau bergerak, tetapi kita harus menyadari setiap langkah kita, Tuhan juga turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Itu membuktikan Bapak Ibu serta saudara-saudariku, tidak ada satupun dalam hidup kita ini yang luput dalam pantauan Tuhan. Dia terus memelihara, dia terus mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan semua yang telah Tuhan berikan kepada kita, itu semuanya untuk kebaikan kita Bapak Ibu. Jadi ternyata jikalau kita menghadapi penderitaan di dalam kehidupan ini juga termasuk ke dalam segala hal Bapak Ibu. Entah kita dalam bersukacita, entah kita sedang berdukacita atau di dalam penderitaan. Tuhan bekerja melalui sukacita dan penderitaan itu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Maka jikalau saat ini ada yang sedang menderita, Tuhan juga turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepadamu Bapak Ibu. Melalui penderitaan itu Tuhan mau berkata kita harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pribadi yang lebih setia lagi kepada Tuhan. Jadi penderitaan itu tidak melulu kesusahan, tetapi penderitaan juga dapat diubah oleh Tuhan menjadi penguatan iman kepada kita Bapak Ibu. Penderitaan dapat menjadi berkat, tetapi bukan bagi orang fasik Bapak Ibu. Dia nggak akan terima. Orang-orang fasik, orang-orang yang tidak percaya kepada kuasa Tuhan, tidak akan terima bahwasanya penderitaan itu juga adalah berkat dari Tuhan. Penderitaan justru menjadi alasan untuk berkeras hati. Jadi orang-orang fasik, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, jikalau dia menghadapi penderitaan, dia semakin mengeraskan hatinya Bapak Ibu. Nanti bisa kita lihat di Keluaran 7 ayat 13, Keluaran 7 ayat 22 dan juga pasal 8 ayat 15. Tuhan mengingatkan kita Bapak Ibu supaya tidak menjadi pribadi yang berkeras hati, tetapi legowo, tetapi hidup di dalam kerendahan hati sekalipun kita mengalami penderitaan Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengimani Tuhan, kita mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Nikmatilah setiap proses Tuhan, setiap pembekalan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka hanya orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah yang dapat melihat kehendak Allah di dalam dirinya. Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, firman Tuhan pada hari ini menginginkan kita menjadi orang-orang yang terpanggil dalam rencana Allah. Orang-orang yang terpanggil dalam rencana Allah adalah orang-orang yang mau dan siap dimurnikan oleh kuasa Allah. Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku,
Tuhan selalu bekerja dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah bimbang lagi, jangan pernah khawatir lagi untuk segala sesuatu kehidupanmu. Tetapi Dia adalah Allah kita di dalam Yesus Kristus yang selalu mendatangkan kebaikan kepada kita. Maka doakan saat ini Bapak Ibu, Tuhan, jikalau saat ini saya sedang menderita, aku tahu ini juga adalah untuk kebaikan saya dan mampukan aku melewati penderitaan ini. Itulah doa-doa orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia akan mengeraskan hatinya dan tidak percaya kepada Tuhan. Jadi firman ini memanggil kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bukan menjadi orang-orang fasik. Maka berlakulah setia, terimalah penyertaan Tuhan, terimalah perlindungan Tuhan, dan ingatlah Bapak Ibu, kamu tidak berjalan sendirian. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang mengubahkan penderitaan kami menjadi berkat bagi kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami Tuhan saat ini Engkau tuntun dan bimbing. Dan kami tidak berjalan sendirian Tuhan, sebab kami punya Allah yang berkuasa atas hidup kami. Hanya padamu-lah kami berserah Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.